Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu semua. Semoga sehat-sehat saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Putriani dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan memaparkan promosi kesehatan dalam tema infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasanya kita sebut dengan ISPA. ISPA biasanya sering terjadi nih Bu pada kalangan anak-anak. Sebelumnya saya mau tanya, ibu-ibu sudah tahu belum nih apa itu ISPA? Baik, saya jelaskan ya Bu. ISPA adalah infeksi pada saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas atau bawah, dan dapat menyebabkan berbagai spektrum penyakit dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, yang dipengaruhi oleh patogen penyebab, faktor lingkungan, dan faktor pejamu. Penyakit ini dapat menyerang saluran nafas mulai dari hidung sampai alveoli. Virus yang paling sering menyebabkan ISPA pada balita adalah influenza, adenovirus, parainfluenza virus. ISPA termasuk golongan airborne, yang penularan penyakitnya melalui udara. Patogen yang masuk dan menginfeksi saluran pernafasan dan menyebabkan inflamasi. Penyakit infeksi ini dapat menyerang semua golongan umur, akan tetapi bayi, balita, dan manula merupakan yang paling rentan untuk terinfeksi penyakit ini. Nah, berikutnya gejala ISPA pada anak-anak nih, Bu. Yaitu diantaranya ada demam, batuk, bersin-bersin, sesak nafas, lemas dan lesu. Jadi, diperhatikan ya Bu kalau anak Ibu terdapat gejala-gejala tersebut. Sekarang penyebab ISPA pada anak-anak nih Bu. Biasanya terdapat kurang kepedulian dan pengetahuan ibu terhadap kebersihan di lingkungan hidup dan pola hidup sehat. Ada malnutrisi atau kurang gizi pada balita. Nah, selanjutnya ada pemberian ASI kurang cukup. Siapa nih ibu-ibu yang suka bermalas-malasan untuk memberikan ASI kepada si kecil? Nah, dan juga ada imunisasi yang tidak lengkap. Jadi mulai sekarang untuk ibu-ibu semua, mulai imunisasi secara rutin ya ibu-ibu. Nah, bisa jadi nih Bu, penyebabnya terjadi karena defisiensi atau kurangnya vitamin A. Jadi mulai sekarang sering-sering ya Bu, beri makanan untuk si kecil dengan vitamin A. Bisa juga jumlah kuman yang banyak di tenggorokan, kadang karena suka jajan sembarangan tuh Bu. Dan yang terakhir, terdapat polusi udara oleh asap rokok, gas beracun, dan lain-lain. Hindari ya Bu dari asap-asap tersebut, apalagi asap rokok. ISPA dapat ditularkan melalui sebagai berikut, seperti air ludah, darah, bersin, dan udara pernafasan yang mengandung kuman yang berhirup oleh orang sehat ke pernafasannya. Nah, berikut jenis-jenis ISPA pada anak nih, Bu. Saya jelasin ya, Bu, satu-satu. Yaitu diantaranya yang pertama ada sinusitis, yaitu peradangan atau pembengkakan pada jaringan sinus. Kedua ada epiklotitis, yaitu pada umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau cedera pada tenggorokan. Ketiga yaitu ada laringitis, peradangan yang terjadi pada pita suara di mana pita suara membengkak sehingga suara menjadi serak. Nah, yang terakhir ada bronkitis, merupakan peradangan pada saluran pernafasan. Biasanya gejala ini ditandai dengan batuk-batuk. Dan yang terakhir, pengobatan pada ISPA.
Ibu-ibu bisa menjaga keadaan gizi ibu-ibu dan keluarga agar tetap baik. Contohnya seperti memberikan ASI eksklusif pada bayi. Selanjutnya, ibu-ibu bisa melakukan imunisasi pada anak. Nah, imunisasi yang dapat mencegah ISPA diantaranya imunisasi influenza, imunisasi DPT HIV atau DAPT HIV, dan imunisasi PCT. Selanjutnya, ibu-ibu bisa ajarkan pada anak untuk rajin mencuci tangan untuk mencegah ISPA dan penyakit infeksi lainnya. Jadi, ketika anak-anak sehabis bermain, dampingin ya Bu, agar si kecil dibiasakan mencuci tangan sehabis bermain atau sehabis megang benda-benda yang kotor. Selanjutnya, ada istirahat atau tidur yang cukup. Jadi, perhatiin ya, Bu. Kadang-kadang kan anak-anak suka begadang tuh, bermain HP, bermain game. Jadi, diperhatiin ya, Bu, supaya agar tidur yang cukup. Dan yang terakhir, olahraga teratur. Kalau ada waktu senggang atau weekend, ibu bisa ajarkan anak ibu untuk berolahraga. Ibu-ibu juga harus olahraga ya, Bu. Kalau perlu dalam waktu weekend, olahraga sama-sama nih, Bu. Sama suami ibu juga. Agar imun anak ibu sekeluarga sehat-sehat ya, Bu. Nah, sekian penjelasan tentang ISPA dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu luangnya. Semoga bisa dimengerti ya Ibu-ibu. Pesan dari saya mulai sekarang hidup sehat ya Bu, agar tidak terjadi di tubuh anak-anak Ibu. Jangan sampai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.